Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Tri Amalia Hendriawan dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Majalengka tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan coba memaparkan mengenai persamaan dasar akuntansi dan contoh soalnya. Yang pertama ada pengertian. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu perhitungan yang akan menggambarkan jumlah kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, teman-teman, dengan persamaan dasar akuntansi kita dapat mengetahui jumlah kekayaan, utang, serta modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian, ada juga rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi ini adalah aktiva sama dengan pasiva, atau aktiva itu adalah harta dan pasiva adalah utang ditambah modal, sehingga dapat juga dikatakan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, teman-teman, harta itu memiliki nama lain yaitu aset, sedangkan utang adalah liabilitas dan modal adalah ekuitas. Sehingga dapat juga dikatakan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi ketiga ini rumusnya sama aja intinya, teman-teman. Kemudian ada juga konsep persamaan dasar akuntansi. Penerbit Jubaya Enterprise dalam bukunya Trik Praktik Excel untuk Akuntansi mengemukakan konsep persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah harta. Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contohnya, kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah utang. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Contohnya berupa utang bank, utang gaji, utang usaha, dan utang pembelian barang-barang. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modal adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, akun atau perkiraan yang bisa dibuka sebagai judul hanya berupa akun neraca, yaitu aktiva, kewajiban atau utang, dan modal. Di luar akun-akun tersebut tidak dapat dibuka sebagai judul atau perkiraan, teman-teman. Yang selanjutnya adalah transaksi yang berkaitan dengan penghasilan, beban, dan prive atau pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada pendapatan, maka akan menambah modal. Yang kedua, ketika ada beban atau prive, akan mengurangi modal. Ketika berbicara tentang persamaan dasar akuntansi, maka kita akan mengenal tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini, di atas terdapat judul tabel persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari nama perusahaannya. Di sini contohnya perusahaan selalu untung, kemudian persamaan dasar akuntansi dan periode persamaan dasar akuntansi tersebut. Di sini di paling kiri terdapat tanggal transaksi, kemudian disusul oleh kolom harta atau aktiva yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di paling kanan terdapat kolom pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Selanjutnya perlu diingat untuk akumulasi penyusutan peralatan ini bersifat kontra aset atau mengurangi aset. Meskipun nilainya positif tapi mengurangi aset. Loh, kenapa? Ketika ada penyusutan peralatan, mengapa peralatannya saja yang tidak dikurangi? Ketika terjadi penyusutan peralatan, yang menyusut adalah nilainya, bukan alatnya. Contohnya, misalkan kita membeli 2 HP dengan total harganya ialah 5 juta. Nah, ketika mengalami penyusutan, misalkan penyusutannya sebesar 1 juta. Nah, yang berkurang tuh nilainya menjadi 4 juta rupiah, bukan handphonenya yang berkurang. Begitu, teman-teman. Kemudian ada juga tips dan trik
persamaan dasar akuntansi. Bagi teman-teman yang kesulitan, mengapa tabel persamaan dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansinya nggak balance-balance nih? Juki sama Juka. Maksudnya gimana nih? Jumlah kiri sama dengan jumlah kanan, teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui di awal tadi pas pemaparan rumus, aktiva sama dengan pasiva. Jadi, kolom hak aktiva harus selalu sama dengan kolom pasiva. Maka, bisa dikatakan juga jumlah kiri sama dengan jumlah kanan. Maksudnya gimana? Jadi, jumlah kolom kiri yakni jumlah kolom aktiva harus selalu sama dengan jumlah kolom pasiva, teman-teman. Nah, di sini ada sedikit contoh soal. Yang pertama, Mr. Advan menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta untuk memulai usahanya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga di ujung sebelah kanan ini terdapat 03 dalam kurung, yang artinya pencatatan persamaan dasar akuntansi ini dalam bentuk ribuan, teman-teman. Jadi kalau misalnya 100 juta, kita tulis sebagai 100 ribu. 0, 3 0 paling akhirnya tidak usah ditulis, teman-teman. Yang pertama, Mr. Advan menginvestasikan uang 100 juta untuk memulai usahanya. Kita analisis dulu, teman-teman. Yang pertama berarti kas bertambah dan modal juga bertambah. Sebesar berapa? 100 ribu atau 100 juta, teman-teman. Kemudian yang kedua, dibeli dengan tunai. Peralatan sebesar 15 juta dan perlengkapan sebesar 35 juta, teman-teman. Berarti kas berkurang, teman-teman, sebesar berapa? Sebesar 15 juta ditambah 35 juta, yakni 50 juta. Karena dibeli dengan tunai, peralatan senilai 15 juta dan perlengkapan senilai 35 juta. Selain itu terjadi apa, teman-teman? Perlengkapan bertambah sebesar 35 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Loh, kok ini di sisi aktiva nggak ada nominalnya? Karena hanya terjadi perpindahan aset di kolom aktiva, teman-teman. Jadi hanya terjadi perpindahan harta. Kalau kita uji menggunakan jumlah kiri sama dengan jumlah kanan, kita coba jumlahkan di kolom sebelah kiri. Negatif 50.000 ditambah 35.000 ditambah 15.000 itu sama dengan 0, teman-teman. Jadi gak usah ditulis di kolom pasifanya. Kemudian nomor 4, diterima perkas hasil pendapatan usaha sebesar 26 juta. Seperti tadi yang dikatakan dalam penyelesaian persamaan dasar akuntansi, ketika pendapatan bertambah, maka modal juga bertambah. Ketika modal bertambah, maka kas juga bertambah, teman-teman, sebesar 26 juta. Kita lihat jumlah kiri sama dengan jumlah kanan. Kemudian di tanggal 7, Mr. Advan mengambil uang tunai sebesar 4 juta untuk keperluan pribadi. Nah, tadi juga dijelaskan di penyelesaian persamaan dasar akuntansi, itu ketika ada beban atau price maka akan mengurangi modal. Ketika modal berkurang, maka kas juga berkurang. Di sini kita lihat kasnya negatif 4 juta atau berkurang 4 juta dan modalnya juga berkurang 4 juta. Jadi jumlah kiri sama dengan jumlah kanan, teman-teman. Ini dia, teman-teman, keterangannya, barangkali teman-teman kebingungan. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh soalnya. Dan ini analisis transaksinya, teman-teman boleh screenshot. Nanti kita akan coba selesaikan contoh soal ini bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama adalah baca soalnya, teman-teman. Pada bulan Maret tahun 2021, Tuan Ahmad mendirikan bengkel top motor. Selama bulan Maret 2021 terjadi transaksi sebagai berikut. Di tanggal 1, Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta untuk memulai usahanya. Kemudian setelah membaca soal, kita analisis transaksinya, teman-teman. Berarti ketika menginvestasikan uang, maka kas bertambah sebesar 100 juta dan modal juga bertambah sebesar 100 juta, teman-teman. Lalu setelah menganalisis transaksi, kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi.
Kas bertambah sebesar 100 juta, modal bertambah 100 juta, teman-teman. Ingat, pencatatan ini dalam ribuan rupiah, jadi 30 yang paling akhir atau yang di belakang tidak usah ditulis, teman-teman. Untuk keterangannya, teman-teman bisa tulis sebagai investasi. Kemudian kita lanjut, di tanggal 2 dibeli dengan tunai peralatan bengkel sebesar 44 juta. Kita analisis, maka peralatan bertambah sebesar 44 juta dan kas berkurang sebesar 44 juta karena dibeli dengan tunai, teman-teman. Berarti kas berkurang sebesar 44 juta dan peralatan bertambah sebesar 44 juta. Kita lihat jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Kita jumlahkan di kolom harta, negatif 44 juta ditambah 44 juta itu sama dengan 0, sehingga di kolom pasifa tidak terjadi perubahan angka, teman-teman. Di keterangannya teman-teman bisa tuliskan sebagai pembelian peralatan. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4. Dibeli perlengkapan sebesar 26 juta dari toko Arjuna, tetapi baru dibayar sebesar 18 juta dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Kita analisis. Berarti perlengkapan bertambah sebesar 26 juta dan kas berkurang sebesar 18 juta karena baru dibayar sebesar 18 juta dan menyisakan utang sebesar 8 juta yang belum dibayar, teman-teman. Kita cek menggunakan jumlah kiri sama dengan jumlah kanan atau juki sama dengan juka. Negatif 18 juta ditambah 26 juta itu sama dengan 8 juta, teman-teman. Berarti jumlah kirinya 8 juta, jumlah kanannya juga sama, teman-teman, 8 juta. Di keterangannya teman-teman bisa tuliskan sebagai pembelian perlengkapan. Selanjutnya di tanggal 5 dibayar per kas sewa sebuah kios bengkel sebesar 500.000. Berarti kas berkurang sebesar 500.000 dan modal berkurang sebesar 500.000. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika ada beban atau price akan mengurangi modal. Nah, di keterangannya teman-teman bisa tuliskan sebagai pembayaran sewa atau beban sewa. Kemudian selanjutnya di tanggal 6, dipinjam uang dari BJB untuk mengembangkan usaha bengkel dengan perhitungan jumlah pinjaman sebesar 80 juta. Biaya pinjaman sebesar 1.200.000 dan diterima per kas sebesar 78.800.000. Kita analisis nih, teman-teman. Jumlah pinjamannya 80 juta, berarti utangnya bertambah sebesar 80 juta. Kemudian biaya pinjaman sebesar 1.200.000, berarti modalnya berkurang sebesar 1.200.000 karena termasuk beban, teman-teman. Dan kas bertambah sebesar 78.800.000. Loh, kenapa? Kan minjemnya 80 juta. Kenapa yang diterima per kas itu cuma 78.800.000? Karena sudah dikurangi biaya pinjaman sebesar 1.200.000, teman-teman. Jadi yang diterima per kas itu hanya 78.800.000. Kita coba cek menggunakan jumlah kiri sama dengan jumlah kanan atau juki sama dengan juka. Kasnya di kolom kiri ada 78.800.000 dan di kolom kanan ada 80 juta dikurangi 1.200.000, teman-teman. Hasilnya 78.800.000. Jadi jumlah kiri sudah sama dengan jumlah kanan. Di keterangannya teman-teman bisa tuliskan sebagai diterima pinjaman uang dan beban biaya pinjaman. Kemudian di tanggal 10 diselesaikan pekerjaan servis motor untuk langganan. Langsung diterima pembayarannya sebesar 2.500.000. Berarti kas bertambah 2.500.000 dan modal juga bertambah sebesar 2.500.000. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika ada pendapatan bertambah maka akan menambah modal, teman-teman. Ini jumlah kiri udah sama dengan jumlah kanan. Kemudian di tanggal 11 dibayar ke toko Arjuna sebesar 4.500.000 atas pembelian tanggal 4 Maret. Berarti utang berkurang sebesar 4.500.000 dan kas juga berkurang sebagai 4.500.000 karena dibayarkan, teman-teman, sehingga mengurangi kas sebesar 4.500.000 dan utang kita juga berkurang sebesar 4.500.000. Keterangannya bisa dituliskan sebagai pembayaran utang. Ini jumlah kiri sudah sama dengan jumlah kanan, sama-sama negatif 4.500.000. Kemudian di tanggal 14 diselesaikan servis seluruh motor jajaran Polres Kuningan dengan tagihan sudah dikirimkan sebesar 16.500.000. Nah, tagihan sudah dikirimkan berarti
Polres Kuningan ini belum melakukan pembayaran teman-teman, atau dengan kata lain pembayarannya atau pendapatannya belum diterima oleh kita teman-teman, sehingga piutang bertambah sebesar 16.500.000 dan modal juga bertambah sebesar 16.500.000. Dengan keterangannya diperhitungkan pendapatan. Di tanggal 17, Tuan Ahmad mengambil 180.000 dari uang bengkel untuk keperluan pribadi. Nah, pengambilan uang untuk keperluan pribadi ini atau prive akan mengurangi modal teman-teman. Berarti modal berkurang sebesar 180.000 dan kas juga berkurang sebesar 180.000 dengan keterangan sebagai pengambilan prive. Kemudian di tanggal 18 dibayar gaji karyawan sebesar 400.000. Maka gaji karyawan ini termasuk beban teman-teman, sehingga akan mengurangi modal. Maka modal berkurang sebesar 400.000 dan kas juga berkurang sebesar 400.000. Keterangannya sebagai pembayaran gaji karyawan atau beban gaji karyawan. Nah, ini tuh sudah sama, jumlah kiri sama dengan jumlah kanannya. Di jumlah kiri ada negatif 400.000, di jumlah kanannya ada negatif 400.000. Kemudian di tanggal 20 diselesaikan servis motor milik Nyonya Sinta dan tagihan sudah dikirimkan sebesar 500.000. Lagi-lagi pendapatan belum diterima teman-teman, sehingga masuknya ke piutang. Maka piutang bertambah 500.000 dan modal juga bertambah sebesar 500.000 dengan keterangan diperhitungkan pendapatan. Kemudian di tanggal 22 diterima sebesar 10.500.000 dari Polres Kuningan untuk servis tanggal 14. Nah, Polres Kuningan ini membayarkan 10.500.000 dari total piutang 16.500.000, sehingga kas bertambah sebesar 10.500.000 dan piutangnya berkurang sebesar 10.500.000 dengan keterangannya diterima pembayaran piutang. Kemudian di tanggal 25 dibayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000. Nah, tagihan listrik dan air ini termasuk beban teman-teman, sehingga akan mengurangi modal sebesar 250.000 dan kas juga berkurang sebesar 250.000. Untuk keterangannya bisa ditulis sebagai beban listrik dan air. Kemudian di tanggal 28 dibayar cicilan utang kredit mikro kepada BJB dengan angsuran pinjaman 5.280.000, bunga pinjaman 1.800.000 dan total yang kita keluarkan sebesar 7.080.000. Maka dengan ini utang berkurang sebesar 5.280.000 dan bunga pinjaman ini termasuk beban teman-teman, sehingga mengurangi modal. Sehingga modal berkurang sebesar 1.800.000 dan kas berkurang sebesar 7.080.000 teman-teman. Kita coba cek dengan jumlah kiri sama dengan jumlah kanan. Jumlah kiri atau di kolom aktiva negatif 7.080.000 dan di kolom kanan atau jumlah kanan negatif 5.280.000 ditambah negatif 1.800.000, totalnya negatif 7.080.000 sama teman-teman. Keterangannya bisa ditulis pembayaran utang dan beban bunga. Nah, kemudian di tanggal 31 atas peralatan bengkel disusun sebesar 6 juta dan perlengkapan salon yang masih tersisa sebesar 8 juta teman-teman. Nah, di tanggal 31 ini analisis berarti akumulasi penyusutan peralatan bertambah sebesar 6 juta. Maksudnya akumulasi peralatan berkurang bertambah sebesar 6 juta harus menyisakan ini ada salah ketik ya. Dan peralatan kita coba cek sebesar 18 juta teman-teman, dikurangi 18 juta maka hasilnya 8 modal juta, juga berarti betul kurang sebesar perlengkapan 24 juta. Loh, kenapa peralatan 8 juta dan modal berkurang 24 juta? Loh, kok dari mana nih berkurang 24 juta? Kita cek dengan jumlah kiri sama dengan jumlah kanan. Di jumlah kiri ada negatif 18 juta dan perlu diingat teman-teman, akumulasi penyusutan peralatan ini bersifat kontra aset atau mengurangi aset, sehingga meskipun nilainya positif akan mengurangi aset teman-teman. Berarti negatif 18 juta ditambah negatif 6 juta teman-teman, karena bersifat kontra aset tadi, sehingga hasilnya adalah negatif 24 juta. Dan di kolom kanan terdapat negatif 24 juta, berarti sudah sama teman-teman, jumlah kiri sama dengan jumlah kanannya. Untuk keterangannya bisa dituliskan sebagai penyusutan peralatan dan perlengkapan.
Kemudian setelah selesai semuanya, barulah kita jumlahkan setiap kolomnya teman-teman. Kita jumlahkan kolom kas, kolom piutang, perlengkapan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di kolom pasifa, utang, modal juga dijumlahkan teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, setelah menjumlahkan kolom aset yang lainnya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan karena bersifat kontrak aset teman-teman, sehingga kita memperoleh penjumlahan dari kas ditambah piutang ditambah perlengkapan dan ditambah peralatan itu sebesar 175.390.000. Kita kurangi dengan 6 juta teman-teman dari akumulasi penyusutan peralatan, sehingga diperoleh hasilnya 169.390.000. Di kolom pasifa juga sama teman-teman, 78 juta utang ditambah modal. Di kolom pasifa juga sama teman-teman, kita tinggal tambahkan kolom utang dengan kolom modal teman-teman. Berarti 78.220.000 ditambah 91.170.000 dan hasilnya 169.390.000 teman-teman. Hasilnya balance ya. Terima kasih teman-teman yang telah Terima kasih teman-teman yang telah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila kekurangannya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.